Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan kali ini membahas hadis nomor 17 halaman 22. Hadis nomor 17 halaman 22. Secara garis besar hadis ini berbicara tentang pentingnya berbuat ihsan dalam segala urusan gitu. Pentingnya berbuat ihsan kepada apapun dan kepada siapapun ya. Hadis ini termasuk hadis sahih mutawatir gitu. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak perawi ya. Ini kita bisa dapatkan dalam Sahih Muslim ada, kemudian dalam At-Tirmidzi juga ada ya. Kemudian ada juga Abu Dawud ya, Sunan Abu Dawud ada, dan juga yang lainnya. Makanya ini disebut hadis yang sahih secara mutawatir. Disebut mutawatir itu karena perawinya cukup banyak kan, yang meriwayatkan hadisnya cukup banyak. Hadis ini bersumber dari Rasulullah melalui jalur seorang sahabat yang namanya Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Jadi an Abi Ya'la, dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Shaddad anaknya Aus. Jadi kunyahnya Pak, kunyah itu panggilan atau landian. Itu sering disebut dengan atau sering dipanggil Abu Ya'la. Sering disebut dengan Abu Ya'la. Nah, Abu Ya'la itu adalah seorang sahabat Nabi di Madinah. Ini termasuk sahabat Ansor ini Pak. Kalau baca dalam biografinya itu merupakan salah seorang sahabat dari kalangan orang-orang Khazraj. Kan di Madinah itu ada suku Aus, ada suku Khazraj. Jadi sahabat Nabi di Madinah dari kalangan Khazraj, putra dari seseorang yang namanya Aus. Abu Ya'la ini menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini nih, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda. Nah, itu. Rasul bersabda, inna, sesungguhnya. Nah, ini merupakan sebuah penegasan Pak. Sebuah taukid ya, pengokohan atau sebuah sumpah lah.
Innallaha sesungguhnya Allah kataba itu telah menetapkan. Kataba atau kitabah Allah itu ada dua, Pak. Jadi secara besar kitabah Allah itu ada dua. Pertama ada kitabah Allah yang berkaitan dengan takdiriyah, ya. Takdiriyah atau qadariyah. Yang kedua ada kitabah Allah, ketetapan Allah yang sifatnya syar'iyah gitu. Jadi ada takdiriyah, ada syar'iyah gitu. Itu kalau kita melihat isyarat-isyarat yang ada di dalam Al-Qur'an. Umpamanya di dalam Al-Qur'an kan Allah pernah berfirman begini. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ini termasuk kitabah Allah, ketetapan Allah yang sifatnya syar'iyah. Kemudian yang kedua ada kitabah Allah yang sifatnya takdiriyah atau qadariyah. Ini berkaitan dengan takdir itu. Namanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu walaqad katabna fiz zabur itu min ba'di dzikri walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas sholihun. Surat Al-Anbiya itu. Surat Al-Anbiya ayat sekitar 105 lah. Dan sungguh kami telah tetapkan di dalam kitab Zabur, kata Allah, mimba di dzikri, ya, sebagai sebuah pembelajaran, annal ardo yarisuha li ibadiyas solihun, sesungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Nah, di situ ada kata-kata kata benar walakod kata benar. Nah, jadi memang ketetapan Allah itu, keputusan Allah itu, bahwa bumi ini akan Allah wariskan dengan sukarela gitu ya, dengan senang hati kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, itu berkaitan dengan ketetapan Allah yang sifatnya takdiriyah. Atau barangkali nih ketetapan Allah bahwa kita itu dilahirkan berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu ketetapan Allah. Atau ketetapan Allah kita harus menikah dengan si A dengan si B itu sampai akhir hayat kita. Atau barangkali kita yang lebih dulu meninggal atau istri yang lebih dulu meninggal, sehingga kita menikah dengan pasangan itu sekian tahun. Nah, itu ketetapan Allah yang sifatnya takdiriyah. Dan itu manusia tidak bisa membantahnya. Manusia tidak punya kewenangan untuk memilihnya gitu, Pak. Kita kan tidak diberikan kewenangan oleh Allah untuk memilih jenis kelamin gitu, Pak. Suganiyah, ya Allah saya mah nggak mau jadi laki-laki gitu, hayang jadi awewe wae gitu. Jual jadi awewe itu bisa, Pak. Karena itu ketetapan Allah, keputusan Allah yang sifatnya tadi takdiriyah. Itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya fisik gitu, fisik. Berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lahir itu. Nah, yang kedua ada ketetapan Allah atau kitabah Allah yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya syar'iyah. Nah, ini erat kaitannya dengan ikhtiar kita, doa kita,
erat kaitannya dengan sejauh mana kita membawa keinginan dan juga membawa kemampuan kita gitu Pak. Dan nanti yang akan ditanya oleh Allah itu adalah kitabah Allah yang berkaitan dengan syariah Pak. Itu yang akan ditanya oleh Allah itu. Jadi keputusan-keputusan Allah yang Allah tetapkan untuk kita yang berkaitan dengan syariah itu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau keputusan-keputusan Allah yang berkaitan dengan kitabah takdiriyah itu tidak akan ditanya kita itu. Namanya kenapa Pak Yusuf gitu, kok jadi lalaki gitu, mau ditanya gitu. Lamun ditanya tinggal dibalikan kan saya mah jadi lalaki teh karena Allah menciptakan saya sebagai laki-laki, kan tinggal begitu. Beda dengan kitabah Allah yang sifatnya syariah gitu. Kenapa didinya tara salat? Nah itu Pak, syariah itu. Kenapa didinya teh resep maksiat teh? Kenapa didinya teh resep dugem? Nah itu teh. Kenapa kok didinya teh milih pemimpin teh orang kafir? Itu ditanya itu Pak. Keputusan Allah yang sifatnya syariah itu tidak lepas dari usaha kita, ikhtiar kita, doa kita. Tidak lepas dari pilihan sadar kita gitu Pak. Kita kan diberi akal Pak, diberi akal, diberi hati untuk berpikir dan untuk merasa gitu. Nah ketika kita itu menyikapi sebuah persoalan, merespon sebuah persoalan atau memilih suatu hal itu kan sikap kita, respon kita, pilihan kita berdasarkan akal dan hati itu Pak, dibarengi dengan kesadaran. Makanya nanti akan diminta pertanggungjawaban itu. Jadi semua ketetapan Allah, keputusan Allah yang sifatnya syariah itu yang akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumul akhir. Nah, hadis ini berbicara tentang keputusan Allah yang sifatnya syariah, Pak. Kitabah Allah yang sifatnya syariah. Dan ini harus kita ketahui gitu, Pak. Keputusan Allah yang sifatnya syariah itu. Hadis ini erat kaitannya dengan hadis sebelumnya sebetulnya Pak. Dengan hadis nomor 1 dan nomor 5 itu. Nanti kita kaitkanlah. Jadi sesungguhnya Allah telah menetapkan kitabah syariah atau dalam hal-hal yang urusan syariah itu al-ihsan itu. Nah makanya kalau kitabah syariah itu kata-kata Pak, kata-kata ba itu sering diartikan mewajibkan itu Pak, mewajibkan. Jadi begini nih, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan itu. Tapi nggak bisa kayak begini, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu jadi orang kaya, nggak bisa. Karena yang namanya kaya itu adalah kitabah Allah, keputusan Allah yang sifatnya takdiriyah, bukan syariah. Jadi kaya dan miskin itu bukan pilihan Pak. Itu ketetapan Allah di mana kita tidak punya kewenangan untuk memilih. Tapi soleh dan tidak soleh, iman atau munafik, Islam atau kafir, rajin ibadah atau kebluk ibadah, rajin menuntut ilmu atau kebluk menuntut ilmu, itu pilihan.
Makanya dikarenakan pilihan nantinya ada pertanggungjawaban gitu Pak. Ada pertanggungjawaban. Nah, kataba yang berkaitan dengan syariah itu sering diterjemahkan mewajibkan. Kutiba alaikumusiyam, Allah telah wajibkan saum kepada kalian. Nah gitu Pak, itu kitabah syariah. Dan biasanya yang namanya kitabah syariah itu Pak, itu dicatat oleh Allah dan berat, nah, cukup berat untuk kita lakukan gitu. Kataba itu kan menulis itu Pak, menulis. Jadi keputusan Allah itu ditulis oleh Allah karena itu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah, ada yang di dalamnya wajib yang Allah tetapkan kepada kita manusia. Nah, apa perintah Allah di sini? Al-ihsan. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan. Berarti kan kalau Allah sebagai subjek yang memerintahkan, ada objek di situ Pak, ada yang diperintah. Siapa yang diperintahnya itu? Manusia kita, khususnya orang muslim. Apa yang Allah perintahkan kepada orang muslim itu? Berbuat ihsan. Dalam hal apa berbuat ihsan itu? Ala kulli syai'in, itu dalam berbagai macam urusan itu Pak. Kalau ditujukan kepada objeknya, terhadap apapun, terhadap siapapun itu, baik terhadap makhluk yang akil Pak, yang berakal, ataupun kepada makhluk yang ghairu akil, yang tidak berakal gitu Pak. Nah, apa ihsan itu? Kan gitu Pak. Dalam segala hal harus ihsan ya. Apa ihsan itu? Secara sederhana, ihsan itu diambil dari kata, dari huruf ha sin nun itu. 3 huruf itu Pak. Ha sin nun digabung jadi hasana. Hasan. Hasan itu baik gitu. Secara sederhana baik Pak. Kalau secara istilah hadis, tempo hari pernah kita bahas tuh dalam nomor berapa tuh, hadis Jibril itu, ma huwal ihsan itu Pak. Jadi ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Nah itu hadis nomor 2 tuh Pak, hadis nomor 2 tuh di halaman 10 di ujung itu Pak, di ujung halaman 10 tuh. Qala fa'ahbirni anil ihsan. Nah itu, jadi Jibril itu nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang ihsan tuh. Di atas tuh Pak, halaman 10 agak di atas tuh. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah itu ihsan kalau menurut istilah hadis atau menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman secara sederhana tadi ihsan itu baik gitu. Nah, maka untuk lebih luasnya pemahaman kita Pak, yang disebut dengan ihsan itu, pertama ada ihsan yang berkaitan dengan hati gitu. Dengan hati atau berkaitan dengan niat lah. Apa ihsan yang berkaitan dengan niat? Nah ini penting nih Pak. Kenapa saya katakan penting? Karena banyak orang yang memahami kalau yang disebut dengan berbuat baik itu hanya sebatas berkaitan dengan
perilaku atau akhlak. Padahal ihsan yang pertama itu berkaitan dengan niat, Pak, dengan hati. Artinya bahwa ketika kita mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, niatnya itu harus ikhlas itu, Pak. Harus ikhlas karena Allah. Harus tulus karena Allah gitu, Pak. Ini yang membedakan kita dengan orang luar Islam di situ, Pak. Orang luar Islam mungkin bisa memberi, bisa berbagi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah mereka memberinya itu karena Allah atau bukan? Nah, itu, Pak. Jadi yang pertama berkaitan dengan niat. Makanya tadi kita katakan hadis ini berat kaitan dengan hadis nomor 1 itu, Pak. Masih ingat hadis nomor 1 halaman 8 tuh. Innamal a'malu binniyat, itu, Pak. Jadi ihsan itu yang pertama berkaitan dengan niat. Ini pelurusan nalar atau pelurusan model berpikir. Karena secara fakta di masyarakat, kalau yang disebut berbuat baik itu hanya berkaitan dengan ini praktek gitu, atau berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan ucapan gitu, Pak. Sementara aspek niatnya yang ada dalam hati itu tidak diperhatikan gitu. Kemudian yang kedua, kalau bicara ihsan itu berkaitan dengan kaifiat, Pak. Dengan cara. Nah, ini erat kaitannya dengan hadis nomor 5 itu, Pak. Nomor 5. Halaman 14 itu, Pak. Nah, itu langkah-langkah cara menafsirkan ayat atau hadis begitu, Pak. Ini kira-kira ini hadis ini erat kaitannya dengan hadis yang mana gitu. Ayat ini erat kaitannya dengan ayat yang mana, dengan hadis yang mana. Nah, kalau bicara tentang kaifiat, cara, konsep dasarnya itu kita harus mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu konsep globalnya seperti itu, Pak. Makanya di hadis yang nomor 5 halaman 14 tuh, an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah qala Rasulullah sallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kalau di hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu ada 2 hadis di situ. Jadi kita harus caranya itu cerdas itu, Pak. Tadi niatnya harus ikhlas itu, Pak. Ihsan itu kalau dikaitkan dengan niat harus ikhlas. Ihsan kalau dikaitkan dengan cara itu harus cerdas itu. Bagaimana orang yang cerdas itu? Mereka adalah orang yang berbuat ihsan dengan mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbuat ihsan itu orang yang tidak sok tahu itu, Pak. Tidak sok tahu dalam urusan ibadah gitu. Tetapi mengikuti sunnah Rasul. Itu orang ihsan. Ini pun penting, Pak, penting. Karena terkadang ada sesuatu yang nampak baik tapi tidak benar gitu. Kenapa tidak benar? Karena tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti contoh Rasul. Maka tahapannya begini, Pak, kalau terkait dengan cara nih. Paling tidak parameter cara itu
disebut ihsan ada dua. Satu benar, dua baik Pak gitu. Sekali lagi, satu benar, dua baik. Jangan dibalik Pak. Jangan baik lalu benar, jangan begitu. Benar kemudian baik. Benar berarti sesuai dengan sunnah Nabi. Nah itu Pak. Baik berarti cara melakukannya dilakukan dengan baik. Itu bisa berkaitan dengan etika, bisa berkaitan dengan hukum adat gitu Pak, bisa berkaitan dengan nilai-nilai yang lain. Tapi dasarnya itu harus benar dulu, baru nanti baik. Nah baik itu kan beda dengan benar Pak. Baik belum tentu benar gitu, belum tentu benar. Tapi yang benar pun harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah itu Pak. Jadi ihsan itu berkaitan dengan cara itu, cara. Nah kemudian yang ketiga di sini kalau bicara ihsan itu berkaitan dengan tata cara itu Pak. Jadi beda lah cara dengan tata cara. Kalau cara itu biasanya dibahas, cara itu adalah konsep besarnya itu Pak. Kalau tata cara itu aplikasi itu, penerapan. Sering disebutnya itu ini teori aplikasi atau teori realisasi itu. Kalau tata cara itu. Jadi ada yang berkaitan dengan hati, ikhlas, tulus itu Pak. Ada yang berkaitan dengan cara, harus benar, harus baik, mengikuti sunnah Nabi, tidak menyelisih sunnah Nabi. Nah kemudian Nabi pun di sini memberikan gambaran global tentang tata cara. Walaupun di sini hanya menyebutkan salah satu saja Pak. Jadi dengan disebutkannya di sini nih bagaimana tata cara berbuat ihsan atau langkah-langkah berbuat ihsan itu bisa dikembangkan Pak. Nabi kan hanya mengambil salah satu contoh saja, nanti dikembangkan. Faida maka apabila qataltum kalian membunuh, fa'ahsinu maka berbuat ihsanlah al-qitlata ketika membunuh itu Pak. Bagaimana cara berbuat ihsan dalam membunuh kan gitu Pak. Ini kan dilihat oleh Allah Pak ya. Tadi kan ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu dilihat oleh Allah gitu. Karena dilihat oleh Allah niatnya harus ikhlas, tulus, caranya harus benar dan baik mengikuti sunnah Nabi, langkah-langkahnya pun harus ihsan, harus baik. Satu nih yang disebut dengan membunuh dengan cara yang benar, dengan cara ihsan. Yang dibunuhnya itu yang memang legal untuk dibunuh, satu itu Pak. Kan hukum dasar membunuh haram Pak. Hukum dasarnya haram. Hukum asalnya halal. Kecuali untuk beberapa orang yang dibolehkan untuk dibunuh atau dibolehkan membunuh. Umpamanya dalam medan perang, ketika perang. Itu legal Pak. Karena konsekuensi perang itu kalau enggak membunuh ya dibunuh gitu. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak pergi ke Palestina gabung dengan pasukan Hamas perang ngebunuh orang Israel, ente dosa Pak. Kan di medan perang itu. Tapi lamun ngabunuh di GBI nya dosa tuh. Gitu Pak. Karena bukan darul harbi. Tapi darul amni ya. Daerah aman kan GBI itu. Tanda petik gitu ya. Kalau di sana kan Israel kan jelas musuhnya. Nah itu. Jadi jangan sampai begini umat Islam ketika perang pas mau ngebunuh, duh, kumaha ieu dosa ieu moal gitu tah. Ya makan ke perang gitu.
Yang kedua nih Pak, yang kedua tadi kan legal Pak ya. Yang kedua, membunuh itu adalah dalam hal-hal atau terhadap orang-orang yang memang oleh Allah dan Rasulnya diperbolehkan, terkait umpamanya dengan kisos itu Pak ya. Itu pun kalau ditegakkan hukum Islam, ada sebuah negeri pemerintahan yang menegakkan hukum Islam, atau barangkali ada hukum rajam gitu Pak. Itu pun kalau ada pemerintahan Islam yang menegakkannya, atau orang yang murtad. Nah, cuman tadi baik hukum kisos, rajam itu tidak dilakukan oleh sendiri-sendiri, tetapi dilakukan oleh penegak hukum yang memang punya kewenangan untuk melaksanakannya. Ini erat kaitannya Pak dengan apa yang kita sampaikan kemarin tuh dalam kajian tafsir Pak. Makanya kalau ngaji hadis, ngaji tafsir itu pikiran kita harus mampu untuk mengkompromikan ya, menggabungkan antara ayat Al-Quran dengan hadis itu. Dalam pertemuan kemarin kalau nggak salah itu. Dan ketetapan Allah yang sifatnya syariah Pak, itu pada dasarnya semuanya ringan-ringan gitu. Sudah Allah sangat ringankan. Dan berbeda dengan ketetapan Allah untuk umat-umat terdahulu, berat itu Pak. Ambil contoh saja saum Pak, puasa orang terdahulu lebih berat dari puasanya umat Nabi Muhammad itu Pak. Eta puasa Daud, puasa Nabi Daud Pak itu. Sapoe puasa, sapoe henteu. Sapoe puasa, sapoe buka kan. Coba lamun ayeuna kudu kitu berat pisan eta Pak. Urang kan cacakan satahun desa bulan dina satahun geus berat. Dulu Nabi Daud itu umatnya diperintahkan seperti itu Pak. Atau ada puasanya itu dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, ada yang begitu. Jadi lebih panjang waktunya gitu, lebih panjang. Nah kita umat Nabi Muhammad kan itu sudah diperingan oleh Allah. Nah tadi kita katakan bahwa bicara ihsan itu berkaitan dengan langkah-langkah. Makanya di sini Rasulullah SAW memberikan contoh nih. Faida maka apabila, nah itu kita lanjutkan. Qataltum kalian membunuh fa'ahsinul qitlata, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Tadi niatnya harus ikhlas, tulus Pak. Jadi ketika nih umpama ada orang yang berbuat zina lalu dirajam. Nah orang yang merajam itu kepada si pelaku itu bukan karena dendam, bukan karena kebencian, tapi ikhlas, tulus karena ingin menegakkan aturan Allah. Caranya pun harus benar, harus baik. Caranya harus benar, harus baik. Termasuk membunuh yang legal itu umpamanya membunuh binatang Pak. Karena ada binatang-binatang yang memang dibolehkan atau mungkin dianjurkan untuk dibunuh gitu. Seperti cicak itu kan disunahkan membunuh cicak gitu. Tapi ya harus dengan ihsan juga Pak. Membunuh cicak itu tong sampai ayeuna membunuh cicak teh disebetan kulitna gitu Pak. Karunya oge kan kalau gitu. Atau barangkali ditojosan ku jarum gitu ta. Itu kan menyakitkan kalau begitu. Itu yang disunahkan untuk dibunuh ya. Atau yang dibolehkan untuk dibunuh umpamanya
tikus itu boleh dibunuh. Tidak wajib Pak, tidak sunnah juga, boleh gitu. Mubah hukumnya itu. Tapi membunuh tikus pun harus dengan cara yang ihsan, cara yang baik, karena dilihat oleh Allah. Kan suka ada orang yang saking keselnya sama tikus itu Pak, dibanjur ku bensin lalu dibakar, terus tikusnya lalu lompatan sambil membawa kobaran api. Itu kan tidak berbuat ihsan dalam membunuh gitu. Coba itu Islam itu sampai mengajarkan hal-hal bukan hanya terkait dengan hak asasi manusia Pak, hak binatang juga diperhatikan oleh Islam itu. Hak binatang itu tadi kita katakan di awal, ihsan itu bukan hanya untuk akil, bukan hanya untuk yang berakal, kepada yang tidak berakal pun kita harus berbuat baik Pak. Karena perbuatan kita, ucapan kita itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah. Makanya nih kalau baca nih tentang tentang kedudukan para perawi hadis nih Pak. Para perawi hadis itu saking selektifnya Pak. Orang yang berbohong saja, berbohong sama binatang itu hadisnya lemah itu Pak. Lemah. Pernah kan ada seorang sahabat itu ngabohong ka kambing, ka domba Pak. Dia ngabohongna teh lain ka pamajikan, lain ka domba Pak. Lain ka rakyat, lain ka domba ieu mah. Kon keur pemilu sok lebar ngabarohong ka rakyat, kampanye janji. Jadi si domba itu diiming-imingi sesuatu yang menyerupai rumput Pak, sehingga si domba itu menghampiri, mendekati. Ternyata setelah dekat bukan rumput. Nah itu baru berbuat seperti itu aja hadisnya udah ditolak itu Pak. Udah ditolak itu, baru ngebohong kepada hewan. Komo ayeuna lamun ngabohongna kepada manusia, apalagi orang-orang yang beriman itu. Nah kepada binatang pun harus berbuat ihsan. Ya paling tidak kan mereka itu punya ini Pak, punya insting ya, punya naluri. Sok we geura perhatiin barangkali di rumah ada kucing atau apa itu, ada kucing. Saya itu biasanya kalau pulang ke rumah itu kucing itu ralumpatan sok nyalampeurkeun gitu Pak, nyalampeurkeun. Lamun teu dipangku ngamek oge Pak, ngamek. Kadang ngoetan lomari, ngoetan motor, ngoetan jok motor itu Pak. Lamun teu dipangku itu, tapi lamun dipangku sakedeung. Dilepaskeun teh seneng dia, gembira gitu. Atau lamun nu hiji diparaban, dihuapan, nu hiji henteu punung eta Pak. Ternyata eta si ucing boga perasaan oge nya gitu. Nah, jadi ihsan itu dalam segala hal, termasuk dalam perlakuan kita terhadap makhluk-makhluk yang tidak berakal. Bukan hanya kepada yang tidak berakal Pak, kepada makhluk yang nampak secara lahir mati ya berbuat ihsan juga. Walaupun hakikatnya kan hidup Pak, cuman nampak secara lahir mati, kayak hutan itu kan, atau gunung atau batu itu kan nampak secara lahir mati, tapi hakikatnya kan hidup. Seperti kan begini, kenapa kita katakan bahwa gunung itu hidup? Dalam hadis kan dikatakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naik gunung Uhud bersama dua orang sahabat, satu Abu Bakar As-Siddiq, dua Umar bin Khattab.
Pada saat itu Gunung Uhud itu bergoyang gitu Pak, bergoyang. Kenapa bergoyang? Karena senang dinaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia gitu Pak. Senang dia. Tapi Abu Bakar dan Umar itu ketakutan, takut melihat gunung bergoyang itu. Maka Rasulullah mengatakan, wahai gunung Uhud, diam katanya. Di samping kanan kiriku ada 2 sahabat yang ketakutan. Diam gunung Uhud itu Pak. Setelah Rasulullah katakan begitu. Bahkan jangankan gunung Uhud, ini kayak benda-benda mati lah, yang sudah secara lahir pun nampak mati. Itu kan Rasulullah suatu hari itu kan pernah dibuatkan mimbar oleh para sahabat itu dari batu itu Pak, dari batu. Biasanya Rasulullah SAW kalau ceramah itu, kalau ngasih tausiah itu di atas mimbar yang terbuat dari batang kurma itu. Nah, karena para sahabat itu ingin Rasulullah menyampaikan tausiahnya di tempat yang lebih bagus, dibuatkanlah dari batu itu Pak. Pindah tuh Rasulullah mimbarnya itu. Ketika Rasulullah sedang berceramah, tiba-tiba ada suara tangisan kan gitu. Rasulullah dan para sahabat cari-cari siapa nih yang nangis. Nah, ternyata yang nangis itu batang kurma itu Pak. Jadi si batang kurma itu sedih karena tidak dipakai lagi oleh Rasulullah menyampaikan ilmunya. Padahal itu kan nampak secara lahir udah mati itu batang kurma itu. Nah makanya kelak di yaumul akhir itu apapun yang ada di bumi ini akan menjadi saksi Pak. Oh nih umpamanya Pak Denden itu kalau ngaji duduknya di situ, ubinnya itu jadi saksi. Oh lamun Pak Yusuf lamun sholat teh sok barisan kalima kayaknya Pak Yusuf. Lamun ngaji duduknya di situ itu jadi saksi. Ini ubin ini bisa ngomong gitu Pak. Bahkan di akhir zaman pohon itu kan bisa ngomong. Kemudian batu itu bisa bicara. Ketika terjadi perang antara umat Islam dengan orang-orang kafir, kan orang-orang kafir bersembunyi itu di balik batu. Lalu kata batu itu, nih di balik saya ada orang yang bersembunyi. Memberitahu itu Pak, memberitahu batu itu nanti. Nah makanya ihsan itu bukan hanya kepada yang berakal apalagi beriman, tetapi kepada yang tidak berakal, termasuk kepada yang mati pun itu diperintahkan berbuat ihsan. Jadi kalau kepada yang mati berbuat ihsan, apalagi kepada yang mukmin dan masih hidup. Termasuk kepada mayit itu harus berbuat ihsan itu Pak. Jenazah. Jadi perlakukanlah jenazah itu dengan baik, dengan lembut Pak. Tong palitat gitu Pak. Makanya kenapa kalau orang yang meninggal itu posisinya harus segera disempurnakan. Tapi tentu dengan ihsan, dengan pelan-pelan. Ketika umpamanya matanya terbuka, ditutup gitu pelan-pelan. Atau ketika memandikannya pun disentuh dengan sentuhan yang lembut, yang halus. Ya kan luka Pak, orang yang meninggal itu kan luka itu kan dicabut nyawa itu kan nyeri ya tuh Pak, nyeri. Maka perlakukanlah dengan baik. Kita lanjutkan nih, wa idza dan apabila dabahtum kalian menyembelih. Nah itu tadi membunuh Pak, membunuh dengan menyembelih beda, walaupun mungkin akibatnya sama, mati. Wa idza dan apabila dabahtum kalian menyembelih, fa ahsinu maka berbuat ihsanlah adzibhata dalam menyembelih. Mungkin menyembelih sapi
domba, ayam gitu Pak. Ketika musim kurban itu kan menyembelih hewan kurban, itu harus berbuat ihsan. Bagaimana cara berbuat ihsannya itu? Nah, gitu Pak. Tadi niat Pak, niat. Orang menyembelih hewan kurban, niatnya harus ikhlas, tulus karena Allah. Kalau mau disebut ihsan, itu satu itu dulu Pak. Niat berkurbannya itu harus ikhlas, tulus karena Allah. Kemudian yang kedua, harus cerdas Pak, dalam berkurban itu. Ya cerdasnya umpamanya nih dalam membaringkan hewan kurban gitu kan. Itu kalau membaringkan hewan kurban itu posisi perutnya sebelah kanan sebelah kiri itu Pak. Pak Pitoyo biasanya sebelah kanan sebelah kiri. Kan harus sambil menghadap kiblat itu Pak. Itu konsep dasarnya seperti itu. Atau langkah-langkahnya itu nih terkait dengan subjek, siapa yang menyembelih hewan gitu, Pak. Siapa yang menyembelih hewan kurban. Atau kalau secara umum nih, siapa yang menyembelih hewan yang akan dimakan itu. Ini yang menyembelihnya itu orang kafir atau orang Islam. Nah itu Pak. Pokoknya kita beli ini nih, beli daging ayam gitu. Iya nu menyembelihna teh pakai bismillah atau henteu gitunya. Eta ihsan eta Pak. Sampai ke situ diperhatikan dulu ihsan nih. Terkait dengan kehalalannya. Bisi nu nyembelihna teh lain orang muslim atau teu malah geuning aya ada hadis yang mengatakan begini. Walaupun ini masih diperdebatkan oleh ulama, tidak halal sembelihan jika dilakukan oleh orang yang tidak sholat itu sampai ada hadis seperti itu. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan kalau dia seorang muslim itu halal. Kalau Imam Malik mengatakan kalau dia seorang muslim yang soleh sekalipun tidak baca basmalah halal katanya. Orang muslim begitu. Ya minimal Pak yang menyembelihnya itu orang muslim lah, minimal. Kemudian baru bicara tentang cara menyembelih. Paling tidak ketika menyembelih itu kan harus berbuat ihsan. Pertama nih Pak, di sini katakan wal yuhidda, dan hendaklah mempertajam ahadukum, salah seorang di antara kalian, saprotahu. Saprotah ini pisaunya, goloknya, alat menyembelihnya Pak, dipertajam, diasah. Dan diasahnya itu jangan hareupeun hewan sembelihan itu Pak. Iya mah ayeuna erek ngasah bedog hareupeun sapi atunya karunya tuh Pak. Makanya itu di zaman Nabi itu pernah ditegur ada seorang sahabat yang mau menyembelih binatang hewan, lalu diasah di depan binatangnya itu. Apa kata Nabi itu? Wahai fulan, apakah kamu akan mematikannya beberapa kali sebelum dia mati? Nah, itu Pak. Apakah kamu akan mematikannya beberapa kali sebelum dia mati? Kenapa? Karena kalau hewan itu menyembelih, hewan yang mau disembelih melihat golok yang sedang diasah, itu kan sarua geus mati itu Pak, atau sarua yang disembelih itu. Dengan melihat golok yang diasah itu kan rasaan geus nempel kan dia Pak gitu Pak. Makanya hendaknya disembunyikan Pak. Harus dipertajam alat menyembelihnya itu. Tapi ketika mempertajamnya jangan diperlihatkan. Atau tata caranya itu ketika menyembelih itu kan paling tidak harus mengenai ini 4 urat itu kan ya. Satu ada urat pernapasan itu Pak. Yang kedua ada urat
ini tuh urat yang keluar masuknya makanan darah. Kemudian yang kedua lagi itu urat-urat leher, urat besar itu Pak. Paling tidak 4 urat itu harus terpotong. Kalau binatang sembelihan itu ingin segera mati, jadi harus berbuat ihsan tuh Pak. Makanya di ujungnya nih wal yurih, nah wa dan yurih itu roha ya rohu rehat gitu Pak, itu istirahat dan istirahatkanlah dabihatahu hewan sembelihannya. Itu biasanya kalau di terjemahan itu diartikan bukan diistirahatkan, ditenangkan gitu, disenangkan. Atau kan yang namanya istirahat itu kan menyenangkan, menenangkan Pak. Jadi diistirahatkan. Jadi ketika disembelih itu jangan dibikin stres, jangan dibikin takut, jangan dibikin gelisah, tapi diistirahatkan Pak. Bagaimana diistirahatkannya? Ya tadi dari mulai sebelum disembelih, ketika disembelih, sampai setelah disembelih itu diistirahatkan. Kan ada yang disembelih itu tidak mati-mati itu Pak. Nges disembelih nangtung deui. Nah itu tidak diistirahatkan. Nah sekalipun di dalam hadis ini Rasulullah itu hanya mengambil 1 atau 2 contoh langkah-langkah berbuat ihsan, tapi jangan lupa tadi di awal tuh ala kulli syai' itu berbuat ihsan itu dalam berbagai hal. Seorang istri ini, seorang ibu menyusui anaknya harus berbuat ihsan gitu Pak. Seorang suami menggauli istrinya harus dengan berbuat ihsan. Tong di talian Pak diporosotkeun entong. Makanya pamajikan di talian terus diporosotkeun eta mah teu berbuat ihsan atuh. Diperkosa ini gitu Pak. Berbuat ihsan gitu tah. Dalam berbagai hal, ketika sholat nih Pak, berbuat ihsan ketika sholat. Aya geuning nu sholat teh bari gagaro gitu nya. Itu kan teu hade Pak, teu hade gitu nya. Gagaro teh lain sekali 2 kali, teu eureun-eureun gitu Pak. Ada yang lagi sholat teh matana kemana-mana gitu tak. Atau ada yang lagi berdoa, tapi berdoa itu perlu berbuat ihsan Pak. Ketika berdoa itu perlu berbuat ihsan. Aya geuning nu ngadoa teh siga nu nyarekan ka Allah teh. Nah, geuning nyarekan. Aya nu ngadoa teh geuning siga nu ngajak ngalonyeng ka Allah teh. Anu robbana dolamna teh geuning. Siga nu ngajak joget ka Allah. Nah, geuning cing teh kitu ngadoa teh. Itu kan etika kurang diperhatikan Pak. Etikanya, caranya gitu ya, sopan santunnya tidak diperhatikan. Jadi baik bisa berkaitan dengan ucapan Pak, bisa dikaitkan dengan perbuatan. Kalau dikaitkan dengan ucapan itu bisa berkaitan dengan kata yang dipilih, nada, tinggi nada, itu perlu diperhatikan. Termasuk kalau baca Quran nih tahsinnya kan itu ihsan tahsin itu Pak, bacaan Qurannya diperbaiki gitu Pak, kan begitu. Kalau berkaitan dengan perbuatan berarti kan berkaitan dengan kaifiat, cara, bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud kan gitu Pak, bagaimana cara berdiri. Aya eta geuning orang teh nu keur salat teh nya eta berdiri teh bari ngageol gitu ya. Ada orangna teu gering sehat gitu Pak. Tapi salatna teh teu cicing gual geol we teh gitu tah. Ah salat teh siga nu keur joget jeung gitu. Itu kan pentingnya berbuat ihsan itu seperti itu. Dalam berbagai hal itu kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah
untuk berbuat ihsan. Ketika berjual beli harus berbuat ihsan, gitu Pak. Ketika menerima tamu harus berbuat ihsan, geuning. Ayeuna bari nyuguhan teh bari seuri, welcome, gitu Pak. Bertamu pun berbuat ihsan, tong nyusahkeun kana boga imah, tong mengpang-mengpeung kan gitu. Itu dalam berbagai hal berbuat ihsan itu. Baik dalam urusan duniawi ataupun dalam urusan ukhrawi itu penting untuk berbuat ihsan, baik dalam urusan yang berkaitan dengan ucapan ataupun perbuatan, baik terhadap makhluk yang berakal ataupun yang tidak berakal, itu penting berbuat ihsan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.